Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual pada saudara-saudaraku dimanapun berada, para pemirsa. Semoga selalu berbahagia dan selalu mendapatkan solusi-solusi dari masalah-masalahnya. Kemudian di video kali ini saya akan membahas dari banyak permintaan yang masuk. Ini membahas masalah seputar pelet. Pelet itu apa itu? Pemahamannya banyak sekali. Kalau misalnya saudara-saudara semua mau mencari di internet itu definisi pelet itu apa, seperti itu. Namun secara bahasa saya, pelet itu adalah sesuatu hal, kekuatan spiritual yang diharapkan itu untuk menarik seseorang, baik sejenis maupun lawan jenis, baik yang seumuran maupun di bawah umur, maupun untuk anak-anak maupun di atas umur, untuk orang tua dan sebagainya. Nah, kemudian bahasa pelet itu ada beberapa. Artinya ada yang menamakan mahabbah. Itu sebenarnya sama, cuma ini istilah secara Islami itu mahabbah gitu ya. Atau ada juga yang menamakan pengasihan. Nah, sama, ini sebenarnya bahasanya sama, pelet, mahabbah, pengasihan, seperti itu. Cuman kalau untuk bahasa pelet kan memang terkesannya kayak ilmu hitam kan, sebenarnya seperti itu. Tapi kan pada hakikatnya sebenarnya sama saja kan, seperti itu. Apalagi dalam dunia saat ini itu, dunia periklanan paranormal itu ya menggunakan istilah-istilah yang sesuai dengan keinginannya, seperti itu. Meskipun sebenarnya kalau esensinya dari dulu itu sebenarnya pelet, mahabbah, pengasihan itu sebenarnya ada perbedaan sebenarnya gitu. Cuman kalau saat ini kalau Anda tidak jeli itu untuk membedakan masalah pelet, mahabbah, pengasihan, nah seperti itu sangat susah gitu. Terkecuali Anda berkonsultasi tentang pelet ini bagaimana cara kerjanya, kemudian sarananya apa dan sebagainya, itu baru bisa nanti memahami kan, seperti itu. Ada lagi juga yang menggunakan istilah untuk daya tarik seperti ini, ada yang menggunakan santet cinta, wis gitu. Nah seperti itu, macam-macam lah, tergantung bahasa paranormal. Makanya saya sarankan harus berhati-hati kalau untuk mendapatkan periklanan seputar permasalahan yang Anda alami saat ini gitu. Karena yang namanya orang bermasalah itu kan inginnya ya segera terselesaikan masalahnya, entah apapun bagaimanapun caranya kan, seperti itu. Namun yang ingin juga saya pesankan gitu, bukan berarti ketika Anda sudah mungkin keluar masuk melalang buana dan lain sebagainya, mendapatkan sarana-sarana untuk masalah pelet ini, kemudian Anda belum berhasil maksimal, kemudian dengan paranormal tidak sopan, ya jangan seperti itu ya. Dalam arti tetap kita atau saya menyarankan bahwa kesopanan itu sangat diperlukan gitu dalam hal bertanya gitu. Meskipun pengalaman Anda mengatakan bahwa paranormal itu sama saja dan sebagainya, ketika Anda masih berniat untuk bertanya atau mendapatkan sarana spiritual itu, berarti kan Anda masih membutuhkan gitu. Artinya jangan sampai seseorang paranormal itu, atau mungkin dukun atau bomo atau kiai itu yang diajak berkonsultasi itu memang merasa nggak nyambung dulu batinnya kan gitu. Tapi itu nanti kita bahas di lain waktu. Yang hari ini kita membahas masalah pelet. Jadi sudah paham ya, intinya pelet itu sebenarnya hampir sama lah gitu dengan istilah-istilah yang saya sebutkan ini tadi. Intinya adalah untuk daya tarik pada siapa? Satu sejenis. Nah sejenis itu seperti apa? Kan ada seorang yang
misalnya laki-laki ingin kepada laki-laki, maksudnya dalam kondisi baik gitu ya, dalam arti baik itu misalnya kepada bos, kepada teman, kepada saudara, itu kan kadang-kadang kan permasalahan itu sama dalam arti dia sejenis lah gitu, umum, sifatnya umum ya, khusus tapi dia sejenis gitu. Nah, kenapa saya katakan atau saya bahas seperti ini? Karena ada yang sejenis, yang dimaksud adalah bukan dalam kondisi untuk kerukunan atau masalah bisnis seperti itu, tetapi adalah untuk masalah ini tadi, seperti gay, kemudian lesbi, nah seperti ini. Ada yang seperti ini. Nah, seperti itu. Tujuannya juga sama, supaya bagaimana dengan si pelet ini itu bisa menaklukkan atau menggait si laki-laki yang ditarget atau perempuan yang ditarget gitu. Artinya kalau misalnya ini untuk kategori gay, berarti yang melakukan ini adalah laki-laki juga. Tapi kalau untuk lesbi berarti yang diminta di sini pemintanya juga perempuan kepada perempuan gitu. Tapi dengan apa itu, dengan kategori yang lebih detailnya, supaya si target ini itu adalah memiliki rasa cinta, dalam arti dalam tanda kutip ya, seperti berhubungan badan dan sebagainya. Tapi ya kalau untuk yang poin ini tadi adalah untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan kerukunan dan sebagainya, pergaulan seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua itu adalah untuk lawan jenis. Itu untuk lawan jenis. Lawan jenis itu bisa satu orang yang belum dikenal, dalam arti dia baru PDKT, terus kemudian dua yang sudah dikenal, itu untuk mengutarakan cinta lah, atau mungkin supaya bagaimana seseorang si target ini bisa tertarik atau mau dengan keinginan cintanya si pengirim atau sohibul hajat ini. Terus kemudian yang ketiga, nah untuk yang ketiga ini bisa masuk kategori ke lain-lain ya. Artinya memang dalam dunia pelet itu banyak sekali keinginan-keinginan yang mungkin timbul kan, seperti itu. Jadi faktornya ke lain-lain lah, seperti itu. Nah, untuk pelet lawan jenis ini satu ini tadi ya, ada yang belum kenal tadi, terus kemudian sudah kenal tapi bagaimana supaya cintanya bisa diterima. Terus kemudian yang lain-lain itu bisa misalnya sudah berpacaran tetapi yang satu berpaling, selingkuh dan sebagainya, terus kemudian mungkin pergi meninggalkan. Nah, terus kemudian ya masalah lain-lain, artinya mungkin ada permasalahan keluarga yang sekiranya yang intinya adalah ini sudah pernah menjalin hubungan ya, seperti itu, cuman dia putus gitu loh. Nah, ada 3 kategori seperti ini. Inilah yang dinamakan dengan pelet, ada beberapa jenis. Kemudian untuk sarana pelet apa aja? Bisa mustika, dan sering kan misalnya ada musika pelet apa kan, ada banyak di iklan kan. Kemudian azimat ada macam-macam, berupa benda bertuah, ada yang berupa raja itu yang biasanya berupa bentuknya sebuah tulisan Arab ya, misalnya seperti ini contoh-contoh lah. Kemudian mana lagi, saya beri contoh ini, misalnya ini sebagiannya banyak sekali itu kategori raja. Udah bertuah macam-macam, ini bentuknya macam-macam. Kemudian ada berupa tasbih itu, tinggal sarananya macam-macam. Ada berupa keilmuan ya, oh ya belum kelihatan ya, keilmuan itu bisa sistem pengisian seperti itu. Ada berupa amalan. Nah, amalan itu artinya maksudnya Anda diberikan sebuah bacaan atau sebuah wiritan yang diamalkan seperti itu untuk si target kan, seperti itu. Ada berupa lelaku. Nah, lelaku itu bisa dengan
diarahkan biasanya dengan puasa seperti itu, dengan laku-laku tertentu, ritual-ritual tertentu seperti itu. Ada beberapa sarananya seperti ini. Nah, bisa maksud ya. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian ada lagi satu lagi berupa susuk juga ada, seperti yang kita bahas kemarin kan ada ya. Seperti itu, bisa untuk susuk pengasihan dan sebagainya. Medianya banyak sekali kalau untuk masalah pengasihan dan sebagainya, atau masalah pelet seperti itu. Gitu. Amalan ini ada juga yang bentuknya mantra juga masuk di sini ya, saya kategorikan seperti itu di situ. Nah, terus kemudian ada pertanyaan juga, misalnya seperti ini ya, pertanyaan gitu. Saya sering atau pernah memahari sebuah sarana spiritual atau mungkin keilmuan lah, keilmuan dan sebagainya, itu tidak hanya satu dua gitu, bahkan ya seperti itu sudah kesana kemari dan sebagainya. Tapi kenapa si target itu tidak kena, tidak kena itu? Dia sudah menghabiskan mahar banyak, kadang mungkin sudah melakukan ritual-ritual dan sebagainya, kenapa kok nggak kena gitu. Nah, ada juga orang yang merasa jenuh dengan hal ini seperti itu, sehingga menjadikan image kepada si paranormal ataupun dukun itu menjadi dianggap wah semuanya penipuan seperti itu. Nah, padahal biasanya kalau yang sering kita pahami gitu, karena kan kita juga berpraktek spiritual ya gitu, yang kita pahami biasanya itu konsultasi yang tidak detail ya, tidak detail atau kurang jelas itu. Artinya permasalahannya biasanya gini, Anda hanya langsung memahari ini benda ini tanpa mengutarakan kronologis dulu, kisah percintaan Anda gitu ataupun kronologi masalah hubungan asmara Anda itu. Nah, seyogianya sebelum Anda memahar benda spiritual untuk masalah pelet atau mengikuti pengasihan, meskipun di situ itu dituliskan ini pengasihan pelet, gunanya untuk pelet, untuk pengasihan daya tarik lawan jenis dan sebagainya seperti itu, tetapi hendaknya Anda juga menceritakan dulu kronologisnya atau latar belakangnya Anda itu mencari sarana pelet atau ilmu pelet itu gitu. Sehingga paranormal yang akan mengarahkan nanti bisa jelas. Misal satu contoh ya ini tidak semua ya, misalnya Anda punya sakit pusing itu, sakit pusing, kemudian di iklan banyak sekali obat sakit pusing, dari di TV, di apa, pusing minum ini, Anda beli ke warung di apotek langsung bilang obat ini bisa. Misalnya pusing, saya minum Paramek, iklan di TV Paramek sembuh kan gitu. Kemudian Anda ke warung atau ke apotek beli Paramek gitu, Anda minum, ya sudah bisa sembuh juga. Tapi tidak semuanya loh gitu. Artinya meskipun satu merek obat ini, misalnya katakanlah Paramek ya, untuk masalah pusing, tapi tidak semuanya pusing orang itu bisa sembuh dengan Paramek. Nah kan gitu, artinya memang gitu. Di media Anda ada iklan mustika pelet gitu. Mustika itu apakah untuk pelet? Iya, namanya juga mustika pelet kan gitu. Di situ juga ada penjelasannya dalam arti khasiatnya. Tapi apakah semua orang dengan mustika pelet itu masalah hubungan asmaranya bisa selesai? Oh tidak dong, ya kan? Ada orang yang memahari sampai puluhan mustika, ada jimat, ada pengisian apapun dia mahari seperti itu, tapi ternyata tidak tembus dengan targetnya. Artinya apa? Bisa jadi pusingnya itu dalam tanda khusus. Nah, alangkah lebih baiknya Anda berkonsultasi itu, misalnya Pak, Mbah, saya punya latar belakang itu gini, masalah saya itu seperti ini, gini dengan seorang perempuan, gini. Nah,
Dengan itu saya ingin memahari atau ingin meminta sarana untuk masalah pelet, mahabbah, pengasihan atau apalah namanya. Apa yang cocok? Kemudian syaratnya apa dan sebagainya. Nah, baru nanti akan dilihat. Oh, ternyata gini seperti itu. Sehingga anggapan Anda bahwa sarana spiritual itu tidak mempan, paranormal itu tidak ampuh dan sebagainya terbantahkan dengan ini gitu. Misal Anda itu pusing, yang di iklan itu Paramek bisa menyembuhkan pusing itu. Kemudian Anda minum Paramek, lah kok gak sembuh? Terus kemudian Anda maki-maki, Anda marah-marah sama Paramek itu gitu. Atau yang buat Paramek itu. Bohong, katanya bisa menyembuhkan pusing, ternyata saya minum gak sembuh-sembuh gitu. Apakah itu dibenarkan? Ya tidak. Karena memang bisa menyembuhkan bagi sebagian orang. Mungkin saja berarti pusing Anda itu beda. Nah, tapi di sini maksud ya. Tuh. Nah, ini maksudnya seperti itu. Nah, kalau sudah berkonsultasi dengan jelas dan sebagainya seperti itu, ini tidak kalah pentingnya Anda harus menemukan paranormal yang terpercaya. Paranormal yang terpercaya itu gimana ciri-cirinya gitu? Ya satu, dia punya website resmi lah. Kalau websitenya nggak resmi lah, gimana mau dipertanggungjawabkan? Iya nggak? Dia misalnya cuma sekedar via Facebook, via Instagram, kemudian via blogger yang mainnya gratis-gratisan. Itu dia nggak punya website resmi, ya mau gimana mau dipertanggungjawabkan itu. Satu itu kan itu. Yang kedua kan bisa dicek juga, artinya website itu berdiri sejak kapan, dia sudah lama belum berpraktek. Nah, ini malah menyimpang daripada sesi ilmu ini ya. Ini hanya tips saja untuk memilih paranormal gitu. Tapi kembali lagi ke pada apa itu pokok permasalahan itu. Jadi intinya adalah ketika Anda mempunyai target dan sebagainya seperti ini, semuanya sudah jelas dan sebagainya, nah barulah Anda bisa memaksimalkan sarana yang ada itu. Nah, kemudian ilmu pelet ini gimana sih ceritanya kan gitu. Nah, ceritanya begini. Seseorang yang tertarik pada seseorang, ada seseorang ya, kemudian tertarik pada seseorang, artinya orang ini punya aura positif yang sangat luar biasa sehingga bisa menarik ini ya. Ketika seseorang itu banyak digandrungi, banyak disenangi, banyak diidolakan, didambakan, artinya aura positifnya dia sangat luar biasa. Sama seperti kategori pelet ini tadi. Ketika seseorang itu tertarik pada seseorang, maka aura seseorang yang ini itu luar biasa sehingga bisa menarik seseorang ini untuk jatuh cinta. Nah, ketika seseorang ini mengutarakan cinta pada si ini, misalnya disebut saja ini A, ini si B. Si A jatuh cinta sama si B atau tidak sama si B, tentunya si A ini ingin memiliki si B, ya kan? Gitu. Nah, kemudian ketika si A ini mengutarakan cinta pada si B, nah kemudian si B ini menolak atau tidak memberikan respon yang positif, artinya cintanya si A ini bertepuk sebelah tangan dong. Karena apa? Si A mencintai si B tidak mencintai si A. Maka disitulah ilmu pelet ini digunakan, mahabbah, pengasihan. Digunakan supaya apa? Si B ini tertarik dengan si A. Berarti rumusnya apa? Si A ini harus mempunyai power aura yang positif juga, yang melebihi auranya si B, sehingga si B ini bisa tertarik dengan si A. Paham? Sarananya apa? Nah, ini tadi banyak sekali, Anda tinggal pilih. Nah, metodenya, ketika sarana spiritual ini sudah dimiliki oleh si A,
maka aura positifnya meningkat luar biasa, mengalahkan aura positifnya si B otomatis mutlak akan takluk di pelukan si A. Paham? Nah, begitulah gitu. Tapi ada juga seperti ini, ada yang niatnya si A itu memang untuk menaklukkan dan membuat jatuh cinta si B ini untuk hubungan yang positif, untuk menikah, kemudian bangun rumah tangga yang bagus. Tapi ada juga niat seseorang, ada si A mencintai si B, menaklukkan si B ini hanya untuk kepentingan nafsu birahi, tidak akan dinikahi gitu. Nah, kemudian kalau sudah ada dua kategori seperti ini, atas sama bawah ini, kira-kira yang membuat hitam itu ilmunya apakah niat seseorang ini? Yang hitam itu ilmunya apakah sarana-sarana ini apakah niat seseorang ini? Kalau ilmu dan sarana itu tugasnya adalah memperbesar aura si A ini tadi, supaya si target yang diinginkan itu bisa tertarik. Tapi masalah akan dibuat baik, apakah buat buruk, ini tergantung niatnya. Satu poin yang besar itu. Tapi yang kedua juga seperti yang sudah saya jelaskan ini tadi, sarananya seperti apa, ya kan? Sarannya seperti apa, terus kemudian cara kerjanya seperti apa dan sebagainya. Ini juga menjadi nilai bagaimana kita bisa menilai bahwa ilmu pelet, mahabbah, pengasihan yang kita ambil atau yang kita minati ini termasuk ilmu putih ataukah ilmu hitam. Tapi setidaknya seperti itu. Paham sampai di sini ya? Baik, sahabat spiritual. Kemudian di sini saya sebagai penutup akan memberikan tips untuk bagaimana Anda memiliki daya tarik yang luar biasa. Ini tip ini sebagai hadiah, karena biasanya saya hanya mengupas saja apa yang menjadi ilmu pelet, kemudian sarana, kemudian dan lain sebagainya. Tapi ini tips sebagai bonus untuk Anda yang menyaksikan video ini dan kemudian like, comment, subscribe, kemudian share itu, maka nanti akan sering mendapatkan video-video terbaru. Tipsnya bagaimana? Sedikit saya ulang, bahwa ilmu pengasihan itu hanya sebenarnya adalah sebuah ilmu aura, yang bagaimana seseorang itu ketika ingin menaklukkan seseorang, membuat jatuh cinta seseorang, itu aura positifnya harus lebih besar. Itu rumus ya, catat, perhatikan, dan ingat, rumusnya seperti itu. Nah, pertanyaannya, berarti misal ada si A ini ingin disukai banyak orang, baik oleh si B, si C, si D, dan lain-lain. Berarti rumus si A ini harus memiliki aura positif yang besar. Yes, benar. Berarti tidak terpatokkan, atau mungkin kalau bisa dikatakan itu tidak harus menggunakan sarana-sarana ini, bisa semuanya, bisa salah satu dong. Iya, iya kan, bisa semuanya, bisa salah satu, kalau memang aura positifnya ini sudah memenuhi syarat. Nah, terus pertanyaannya, ketika ada seseorang yang tidak memiliki sarana-sarana seperti ini, kemudian dia daya tariknya luar biasa, daya pikatnya luar biasa, daya peletnya luar biasa, itu karena apa itu? Yang pasti karena aura positifnya besar.
Kalau karena aura positifnya besar sedangkan dia tidak memiliki sarana ini, dari mana dong? Yang pasti dia dari aura dalamnya, yaitu yang dinamakan dengan inner power. Itu luar biasa. Bisa jadi dia itu ahli ibadah, bisa jadi dia itu memang pengolah batin, ahli meditasi dan sebagainya. Bisa jadi dia adalah orang yang memiliki kebaikannya tinggi. Maka orang-orang tersebut itu tanpa memiliki sarana spiritual, dia akan mendapatkan bonus dari alam. Aura yang positif yang sangat luar biasa, bahkan tiada tandingannya dibandingkan dengan sarana-sarana ini tadi. Tapi ketika seseorang ingin memiliki aura inner power yang sangat luar biasa ini tadi, tentunya tidak mudah. Maka dengan sarana ini, bagi yang tidak punya waktu untuk tirakat, tidak punya waktu untuk mengolah batin dan lain sebagainya, ada beberapa sarana pilihan untuk dipilih yang tentunya disesuaikan dengan karakteristik diri Anda. Apakah Anda suka mustika, suka ajimat, tasbih, keilmuan, amalan, laku, susuk, bahkan ada namanya ritual bedah aura. Ini yang baru tren ya. Yang dipadukan biasanya dengan kapsul aura. Nah, itulah artinya bahwa seseorang itu tertarik dengan seseorang, penegasannya adalah ketika auranya adalah besar. Nah, kemudian ada pertanyaan menarik lagi. Misal, saya suka seseorang, kemudian menggunakan salah satu sarana ini, kemudian hajat saya sudah tercapai, si B betul-betul yang saya target ini suka dengan saya, kena dengan saya, bahkan sampai menikah. Nah, ketika sarana ini hilang, itu apakah cintanya masih? Nah, ada dua, ilmu putih dan ilmu hitam. Rata-rata kalau ilmu hitam, ketika sarananya itu hilang, maka cintanya juga akan ikut hilang. Karena biasanya dengan menggunakan kekuatan kodam dan lain sebagainya. Ketika menggunakan ilmu putih, maka sarana ini hanya sebagai batu loncatan saja. Ketika hajatnya, keinginannya sudah terkabul, maka dia tidak akan hilang dan menjadi sunatullah atau alamiah. Nah, sahabat spiritual semuanya, dari penjelasan ini semoga Anda bisa memilah dan memilih dan semakin paham apa sebenarnya ilmu pelet, mahabbah, pengasihan dan lain sebagainya. Jadi harapan saya jangan hanya terpancang pada istilah dan sebagainya. Yang pasti sesuai dengan yang sering saya pesankan, keilmuan sarana spiritual yang kita gunakan itu membantu hajat hidup permasalahan kita itu untuk kebaikan, kebahagiaan dan keselamatan kita ke depannya. Setuju ya? Jadi jangan sampai menggunakan hal-hal yang ada pantangannya, ada efek negatifnya, ada efek sampingnya ke depan. Jangan sampai kita mengatasi masalah tapi dengan menimbulkan masalah. Seyogianya segala kehidupan yang akan kita atur, yang akan kita inginkan jauh lebih baik dengan sarana spiritual itu betul-betul menjadi sarana kita nantinya bahagia dan selamat dunia akhirat. Maka selamat memahami dan kemudian memilah dan memilih. Jika Anda masih ada pertanyaan,
seputar pelet yang kita bahas, ataupun mungkin ada request untuk membahas apa saja, silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah video ini. Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lainnya, dan kemudian supaya nanti ketika ada video terbaru muncul, Anda adalah orang yang pertama untuk mengetahui adanya informasi yang terbaru. Demikian, semoga bermanfaat dan salam sukses selalu, salam spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.